Dalam sejarah kekejian penjajah terhadap kaum pribumi, kita akan menyelami perjalanan kelam yang dialami oleh masyarakat Nusantara di bawah cengkeraman penjajahan Belanda, dari awal kedatangan hingga perlawanan yang heroik. Cerita ini mengungkapkan bagaimana diskriminasi, monopoli, dan penindasan membentuk nasib bangsa, serta semangat juang yang tak pernah padam. Jangan lewatkan kisah yang penuh emosi dan pelajaran berharga ini. Like, komen, dan subscribe channel YouTube Zona Narasi untuk tetap terhubung dan mendapatkan update terbaru tentang cerita menarik lainnya. Stay tuned! Kedatangan penjajah di Nusantara dimulai pada akhir abad ke-16 ketika Cornelis de Houtman, seorang pelaut Belanda, tiba di Pulau Jawa pada tahun 1596. De Houtman dan rombongannya berlayar dengan tujuan utama untuk mencari rempah-rempah yang sangat berharga, seperti cengkeh dan pala, yang pada saat itu hanya dapat ditemukan di wilayah ini. Dalam perjalanan mereka, De Houtman dan krunya mengalami berbagai tantangan, termasuk cuaca buruk dan konflik dengan penduduk lokal. Meskipun demikian, kedatangan mereka menandai awal dari era baru yang akan membawa dampak besar bagi masyarakat pribumi. Setibanya di Jawa, De Houtman dan para pelaut Belanda disambut dengan rasa ingin tahu oleh penduduk setempat. Namun, interaksi awal ini tidak berlangsung lama. Sikap sombong dan angkuh De Houtman, yang merasa superior karena statusnya sebagai penjajah, menyebabkan ketegangan. Ia berusaha untuk memaksakan kehendaknya kepada penduduk lokal, yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Masyarakat pribumi yang awalnya bersikap ramah mulai merasakan ancaman dari kehadiran Belanda, yang tidak hanya ingin berdagang tetapi juga berusaha menguasai wilayah mereka. Kedatangan De Houtman juga menarik perhatian negara-negara Eropa lainnya, yang melihat potensi keuntungan dari perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Belanda, yang pada saat itu sedang bersaing dengan Spanyol dan Portugal, berusaha untuk memperkuat posisinya di kawasan ini. De Houtman kembali ke Belanda dengan membawa informasi berharga tentang kekayaan alam Nusantara, yang mendorong lebih banyak ekspedisi Belanda untuk datang ke wilayah tersebut. Hal ini menandai awal dari eksploitasi sumber daya alam yang akan berlangsung selama berabad-abad. Namun, perjalanan De Houtman tidak sepenuhnya sukses. Banyak anggota krunya tewas akibat penyakit dan konflik dengan penduduk lokal. Kegagalan ini menunjukkan bahwa meskipun Belanda memiliki teknologi dan senjata yang lebih maju, mereka tidak dapat mengabaikan pengetahuan dan keberanian masyarakat pribumi. Kembali ke Belanda, De Houtman melaporkan tentang potensi keuntungan yang bisa didapat dari perdagangan rempah-rempah, tetapi juga tentang tantangan yang harus dihadapi. Setelah kedatangan De Houtman, Belanda mulai mengirimkan lebih banyak ekspedisi ke Nusantara. Pada tahun 1602, perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC, didirikan untuk mengelola perdagangan di Asia. VOC memiliki kekuasaan yang luas, termasuk hak untuk berperang, membuat perjanjian, dan menguasai wilayah. Dengan dukungan dari pemerintah Belanda, VOC mulai mengembangkan strategi untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan mengendalikan wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya. Strategi VOC melibatkan pembentukan aliansi dengan beberapa kerajaan lokal, tetapi juga menggunakan kekerasan untuk menaklukkan yang lain. Mereka berusaha untuk memonopoli perdagangan dengan cara mengusir pesaing, termasuk Portugis dan Inggris. Dalam prosesnya, banyak konflik bersenjata terjadi yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat pribumi. Penjajahan ini tidak hanya mengubah struktur ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial yang telah ada selama berabad-abad. Sikap penjajah yang semakin agresif dan eksploitatif menyebabkan munculnya perlawanan dari masyarakat pribumi. Beberapa kerajaan lokal berusaha untuk melawan dominasi Belanda, tetapi seringkali mereka tidak memiliki sumber daya atau persenjataan yang cukup untuk melawan kekuatan VOC. Masyarakat yang terdesak oleh kebijakan-kebijakan yang merugikan mulai merasakan dampak langsung dari penjajahan, seperti kelaparan dan kehilangan tanah pertanian mereka. Kedatangan penjajah di Nusantara, yang diawali oleh De Houtman,
menjadi titik awal dari sejarah panjang penindasan dan eksploitasi. Meskipun awalnya kedatangan mereka disambut dengan harapan akan perdagangan yang saling menguntungkan, kenyataannya adalah bahwa penjajahan membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi masyarakat pribumi. Bab ini menandai awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah wajah Nusantara selamanya, dengan dampak yang masih terasa hingga saat ini. Setelah kedatangan awal Cornelis de Houtman, Belanda mulai membangun kekuasaannya di Nusantara dengan cara yang sistematis dan terencana. Salah satu strategi utama yang mereka terapkan adalah praktik monopoli perdagangan. Melalui Vereniging de Oost-Indische Compagnie atau kita sebut VOC yang didirikan pada tahun 1602, Belanda berusaha menguasai seluruh jalur perdagangan rempah-rempah. VOC diberikan hak eksklusif untuk berdagang di Asia, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol harga dan pasokan rempah-rempah, serta menghilangkan pesaing dari negara lain. Dengan cara ini, Belanda tidak hanya menguasai perdagangan, tetapi juga memonopoli sumber daya alam yang sangat berharga bagi perekonomian Eropa. Praktik monopoli ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pribumi. Rakyat dipaksa untuk menjual hasil pertanian mereka kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi petani lokal yang tidak memiliki kekuatan untuk menegosiasikan harga yang adil. Selain itu, banyak petani yang terpaksa beralih dari menanam padi, yang merupakan makanan pokok mereka, ke tanaman ekspor seperti cengkeh dan pala. Perubahan ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan, tetapi juga mengubah pola hidup dan budaya masyarakat pribumi. Korupsi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem yang dibangun oleh Belanda. Para bupati dan kepala desa, yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat, seringkali terlibat dalam praktik korupsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka menerima suap dari VOC untuk memfasilitasi monopoli perdagangan, dan dalam banyak kasus, mereka memaksa rakyat untuk memenuhi kuota penanaman tanaman ekspor. Rakyat yang tidak mampu memenuhi kuota ini seringkali dihukum dengan keras, termasuk pengenaan pajak yang tinggi dan kerja paksa. Sistem ini menciptakan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat. Rakyat yang sudah miskin semakin terpuruk, sementara para pejabat lokal dan penjajah Belanda semakin kaya. Ketidakpuasan mulai tumbuh di kalangan masyarakat, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sistem yang telah mengakar. Dalam banyak kasus, mereka hanya bisa pasrah dan berusaha bertahan hidup di tengah tekanan yang semakin berat. Belanda juga menerapkan kebijakan yang membatasi akses rakyat terhadap pendidikan dan informasi. Dengan cara ini, mereka berusaha untuk menjaga agar masyarakat pribumi tetap tidak berdaya dan tidak mampu mengorganisir perlawanan. Pendidikan yang ada lebih difokuskan pada pelatihan untuk bekerja di bawah kendali Belanda, bukan untuk memberdayakan rakyat. Hal ini semakin memperkuat posisi penjajah dan memperlemah potensi perlawanan dari masyarakat. Di tengah praktik monopoli dan korupsi ini, muncul berbagai bentuk perlawanan dari masyarakat. Beberapa kelompok pribumi mulai berusaha untuk melawan kebijakan yang merugikan mereka, meskipun seringkali dengan cara yang terbatas. Mereka mencoba untuk mempertahankan cara hidup tradisional dan melawan tekanan untuk menanam tanaman ekspor. Namun, upaya ini seringkali ditindak dengan keras oleh pihak Belanda, yang tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer untuk menegakkan kekuasaan mereka. Seiring berjalannya waktu, praktik monopoli dan korupsi ini semakin memperburuk hubungan antara penjajah dan masyarakat pribumi. Ketidakpuasan yang terus meningkat menciptakan ketegangan yang dapat meledak kapan saja. Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya mereka, tetapi juga untuk martabat dan identitas mereka sebagai bangsa. Akhirnya, babak ini dalam sejarah penjajahan Belanda di Nusantara menjadi landasan bagi pergerakan-pergerakan yang lebih besar di masa depan. Ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi akan menjadi pemicu bagi munculnya tokoh-tokoh perlawanan yang berani menantang kekuasaan Belanda. Monopoli dan korupsi yang diterapkan oleh penjajah tidak hanya menciptakan penderitaan,
tetapi juga menanamkan benih perlawanan yang akan tumbuh dan berkembang dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Diskriminasi terhadap masyarakat pribumi di Nusantara menjadi salah satu ciri khas dari penjajahan Belanda yang berlangsung selama berabad-abad. Sejak awal kedatangan mereka, penjajah Belanda memandang diri mereka sebagai ras yang lebih tinggi dan lebih beradab dibandingkan dengan penduduk lokal. Sikap ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan praktik yang mereka terapkan, yang secara sistematis merendahkan martabat dan hak-hak masyarakat pribumi. Penjajah tidak hanya berusaha menguasai sumber daya alam, tetapi juga berusaha untuk mengubah cara hidup dan budaya masyarakat yang telah ada selama berabad-abad. Salah satu bentuk diskriminasi yang paling mencolok adalah pembatasan akses masyarakat pribumi terhadap tempat-tempat tertentu. Di banyak kota, seperti Batavia, sekarang Jakarta, terdapat peraturan yang melarang pribumi untuk memasuki kawasan-kawasan tertentu yang hanya diperuntukkan bagi orang Eropa. Hal ini menciptakan pemisahan yang jelas antara penjajah dan penduduk lokal, di mana orang Eropa diperlakukan dengan istimewa, sementara pribumi dianggap sebagai warga kelas 2. Diskriminasi ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga ekonomi, di mana pribumi tidak memiliki hak yang sama dalam berbisnis atau memiliki tanah. Perlakuan terhadap pribumi juga sangat keras dan tidak manusiawi. Dalam banyak kasus, mereka dipaksa untuk bekerja di perkebunan dan proyek-proyek infrastruktur tanpa imbalan yang layak. Sistem kerja paksa ini dikenal sebagai roti atau kerja wajib, di mana masyarakat pribumi harus memenuhi kuota kerja yang ditetapkan oleh VOC. Jika mereka gagal memenuhi kuota tersebut, mereka akan dikenakan hukuman berat, termasuk penyiksaan atau penjara. Praktik ini menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat yang merasa terjebak dalam sistem yang menindas. Selain itu, diskriminasi rasial juga terlihat dalam sistem pendidikan dan kesehatan. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda hanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa, sementara anak-anak pribumi dilarang untuk mengakses pendidikan yang sama. Hal ini menyebabkan kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang semakin lebar antara penjajah dan pribumi. Dalam bidang kesehatan, akses terhadap layanan medis juga sangat terbatas bagi masyarakat lokal, yang seringkali harus bergantung pada pengobatan tradisional yang tidak selalu efektif. Sikap merendahkan ini juga tercermin dalam bahasa dan budaya. Penjajah Belanda seringkali menganggap bahasa dan budaya pribumi sebagai sesuatu yang primitif dan tidak berharga. Mereka berusaha untuk menghapuskan budaya lokal dan menggantinya dengan budaya Eropa. Dalam banyak kasus, mereka melarang praktik-praktik budaya tertentu dan memaksa masyarakat untuk mengadopsi cara hidup yang sesuai dengan norma-norma Eropa. Hal ini menyebabkan hilangnya identitas budaya yang telah ada selama berabad-abad. Masyarakat pribumi yang merasa tertekan dan terdiskriminasi mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Beberapa kelompok mulai mengorganisir diri untuk melawan penindasan yang mereka alami. Namun, perlawanan ini seringkali ditumpas dengan kekerasan oleh pihak Belanda, yang tidak segan-segan menggunakan angkatan bersenjata untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Meskipun demikian, semangat perlawanan ini menjadi benih bagi gerakan kemerdekaan yang akan muncul di kemudian hari. Diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap masyarakat pribumi tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Indonesia. Rasa ketidakpuasan dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat lokal menjadi bagian dari narasi perjuangan melawan penjajahan. Meskipun banyak yang terpaksa tunduk pada kekuasaan Belanda, semangat untuk meraih keadilan dan kebebasan tetap hidup dalam hati masyarakat. Akhirnya, bab ini menggambarkan bagaimana diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi terhadap masyarakat pribumi menjadi bagian integral dari sistem penjajahan Belanda. Masyarakat yang dulunya mandiri dan berdaulat kini terjebak dalam jaringan penindasan yang kompleks, yang tidak hanya mengubah struktur sosial dan ekonomi, tetapi juga merusak tatanan budaya yang telah ada. Diskriminasi ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat untuk berjuang demi hak dan martabat mereka, yang pada akhirnya akan mengarah pada perjuangan untuk kemerdekaan.
Perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Nusantara mulai muncul sebagai respons terhadap penindasan dan eksploitasi yang dialami oleh masyarakat pribumi. Sejak awal kedatangan penjajah, berbagai bentuk perlawanan telah terjadi, baik yang bersifat sporadis maupun terorganisir. Masyarakat yang merasa tertekan oleh kebijakan-kebijakan yang merugikan mulai menyadari bahwa mereka harus bersatu untuk melawan penjajahan yang semakin menindas. Salah satu tokoh penting dalam sejarah perlawanan ini adalah Pangeran Diponegoro, yang menjadi simbol perjuangan melawan Belanda. Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan dari Yogyakarta, muncul sebagai pemimpin perlawanan yang terorganisir pada tahun 1825. Ketidakpuasan terhadap kebijakan Belanda, terutama sistem kultur stelsel yang memaksa rakyat untuk menanam tanaman ekspor, menjadi pemicu utama bagi Pangeran Diponegoro untuk memimpin pemberontakan. Ia menggalang dukungan dari berbagai kalangan, termasuk petani, ulama, dan masyarakat umum yang merasakan dampak langsung dari penjajahan. Dengan semangat juang yang tinggi, Diponegoro memimpin pasukan yang dikenal sebagai Tentara Diponegoro untuk melawan kekuatan Belanda. Perang Diponegoro, yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830, menjadi salah satu perlawanan terbesar dalam sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Dalam perang ini, Diponegoro dan pasukannya berhasil meraih beberapa kemenangan awal yang menunjukkan bahwa masyarakat pribumi mampu melawan kekuatan militer yang lebih modern. Strategi gerilya yang diterapkan oleh Diponegoro membuat Belanda kesulitan untuk mengendalikan situasi. Masyarakat yang sebelumnya tertekan mulai merasakan harapan akan kebebasan dan keadilan. Namun, meskipun Diponegoro dan pasukannya menunjukkan keberanian yang luar biasa, Belanda tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan pasukan yang lebih besar dan menggunakan taktik militer yang lebih canggih untuk menumpas pemberontakan. Belanda juga melakukan taktik divide et impera atau pecah belah dan kuasai, dengan mencoba memecah belah dukungan masyarakat terhadap Diponegoro. Mereka menawarkan imbalan kepada para pemimpin lokal untuk berpihak kepada Belanda, yang menyebabkan beberapa kelompok masyarakat terpecah dan melemahkan kekuatan perlawanan. Perang Diponegoro berakhir dengan kekalahan bagi pasukan pribumi pada tahun 1830. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya. Meskipun demikian, semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh Diponegoro dan pasukannya tidak hilang begitu saja. Perlawanan mereka menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus berjuang melawan penjajahan. Kisah keberanian dan pengorbanan Diponegoro menjadi bagian penting dari narasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain Perang Diponegoro, terdapat juga berbagai bentuk perlawanan lainnya yang terjadi di berbagai daerah. Misalnya, di Sumatera, terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang melawan Belanda dalam Perang Padri. Di daerah lain, seperti Bali dan Aceh, masyarakat juga melakukan perlawanan yang gigih terhadap penjajahan. Meskipun banyak dari perlawanan ini berakhir dengan kekalahan, semangat juang masyarakat pribumi tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas nasional. Perlawanan dan pemberontakan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat pribumi berada dalam posisi yang tertekan, mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka, tanah mereka, dan identitas budaya mereka. Setiap perlawanan, meskipun tidak selalu berhasil, menambah lapisan sejarah perjuangan melawan penjajahan yang akan terus dikenang oleh generasi mendatang. Akhirnya, bab ini menggambarkan bagaimana perlawanan dan pemberontakan terhadap penjajahan Belanda bukan hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga merupakan manifestasi dari keinginan masyarakat untuk meraih kebebasan dan keadilan. Meskipun banyak yang harus membayar mahal dengan nyawa dan pengorbanan, semangat perjuangan ini menjadi landasan bagi gerakan kemerdekaan yang akan muncul di kemudian hari, menandai babak baru dalam sejarah Indonesia. Setelah berakhirnya Perang Diponegoro, Belanda menerapkan kebijakan yang lebih sistematis dan terencana untuk mengendalikan sumber daya alam di Nusantara, yaitu melalui sistem kultur stelsel atau tanam paksa.
Kebijakan ini diperkenalkan pada tahun 1830 dan bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor seperti kopi, gula, dan rempah-rempah yang sangat menguntungkan bagi Belanda. Dalam sistem ini, masyarakat pribumi diwajibkan untuk menanam tanaman tertentu yang ditentukan oleh pemerintah kolonial, dan hasilnya harus diserahkan kepada Belanda dengan harga yang sangat rendah. Kultur stelsel mengharuskan setiap desa untuk menyediakan sebagian dari lahan pertaniannya untuk menanam tanaman ekspor. Hal ini menyebabkan masyarakat pribumi kehilangan kebebasan untuk memilih tanaman yang ingin mereka tanam, yang sebelumnya adalah padi dan tanaman pangan lainnya. Dengan demikian, ketahanan pangan masyarakat menjadi terancam karena mereka dipaksa untuk mengutamakan tanaman yang menguntungkan bagi penjajah. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga mengubah pola hidup dan budaya masyarakat yang telah ada selama berabad-abad. Sistem tanam paksa ini juga menciptakan beban berat bagi masyarakat. Mereka harus bekerja keras di ladang untuk memenuhi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial, seringkali tanpa imbalan yang layak. Jika mereka gagal memenuhi kuota, mereka akan dikenakan hukuman berat, termasuk denda yang tinggi atau kerja paksa. Banyak petani yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka. Dalam banyak kasus, mereka terpaksa menjual tanah mereka untuk membayar utang, yang mengakibatkan hilangnya hak atas tanah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kultur stelsel juga menyebabkan munculnya praktik korupsi di kalangan pejabat lokal. Para bupati dan kepala desa seringkali terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan, memaksa rakyat untuk menyerahkan hasil panen mereka dengan harga yang sangat rendah. Mereka juga menerima suap dari pihak Belanda untuk memfasilitasi sistem ini, yang semakin memperburuk ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Rakyat yang sudah tertekan oleh kebijakan ini kini harus menghadapi eksploitasi dari para pemimpin lokal yang seharusnya melindungi mereka. Meskipun kultur stelsel membawa keuntungan besar bagi Belanda, dampaknya terhadap masyarakat pribumi sangat merugikan. Banyak desa mengalami kelaparan dan kemiskinan akibat kehilangan akses terhadap makanan pokok. Kesehatan masyarakat menurun, dan angka kematian meningkat akibat malnutrisi dan penyakit. Masyarakat yang dulunya mandiri kini terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan pada penjajah. Ketidakpuasan ini mulai menimbulkan rasa frustrasi yang mendalam di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa mereka tidak memiliki kontrol atas hidup mereka sendiri. Di tengah kondisi yang semakin sulit, beberapa kelompok masyarakat mulai berusaha untuk melawan kebijakan tanam paksa ini. Mereka mencoba untuk mempertahankan cara hidup tradisional dan menolak untuk menanam tanaman yang ditentukan oleh Belanda. Namun, perlawanan ini seringkali ditindak dengan keras oleh pihak kolonial, yang tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer untuk menegakkan kebijakan mereka. Masyarakat yang berani melawan seringkali dihadapkan pada ancaman penangkapan dan hukuman berat. Kultur stelsel akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang mendorong munculnya gerakan perlawanan yang lebih terorganisir di Nusantara. Ketidakpuasan yang terus meningkat menciptakan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang pentingnya perjuangan untuk hak dan martabat mereka. Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk mempertahankan tanah dan sumber daya mereka, tetapi juga untuk kebebasan dan keadilan yang telah dirampas oleh penjajah. Akhirnya, bab ini menggambarkan bagaimana sistem tanam paksa dan kultur stelsel tidak hanya mengubah struktur ekonomi di Nusantara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan budaya masyarakat. Kebijakan ini menciptakan penderitaan yang mendalam dan menanamkan benih perlawanan yang akan tumbuh dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Masyarakat yang dulunya terpecah kini mulai bersatu untuk melawan penindasan, dan semangat perjuangan ini akan terus berlanjut hingga mencapai puncaknya dalam gerakan kemerdekaan di masa depan. Warisan penjajahan Belanda di Nusantara meninggalkan jejak yang mendalam dan kompleks dalam sejarah Indonesia. Meskipun penjajahan membawa beberapa aspek modernisasi, seperti pembangunan infrastruktur dan sistem administrasi, dampak negatifnya jauh lebih besar.
Salah satu warisan paling mencolok adalah perubahan struktur sosial dan ekonomi yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam dan penindasan terhadap masyarakat pribumi. Masyarakat yang dulunya mandiri dan berdaulat kini terjebak dalam sistem yang menindas, yang mengubah cara hidup dan identitas mereka. Salah satu aspek positif yang sering disebutkan adalah pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Infrastruktur ini, meskipun dibangun untuk kepentingan penjajah, pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat setelah kemerdekaan. Jalan-jalan yang dibangun memudahkan akses antar daerah, dan pelabuhan yang dikembangkan menjadi pusat perdagangan yang penting. Namun, penting untuk dicatat bahwa pembangunan ini dilakukan dengan biaya yang sangat tinggi bagi masyarakat pribumi, yang harus membayar dengan darah dan keringat mereka. Di sisi lain, sistem pendidikan yang diterapkan oleh Belanda juga memiliki dampak yang signifikan. Meskipun pendidikan formal hanya diperuntukkan bagi orang Eropa dan segelintir pribumi yang dianggap beruntung, hal ini membuka jalan bagi munculnya kelas intelektual pribumi yang akan menjadi pemimpin dalam perjuangan kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta adalah contoh dari generasi yang terdidik di bawah sistem kolonial, yang kemudian berperan penting dalam memimpin bangsa menuju kemerdekaan. Namun, warisan penjajahan juga menciptakan kesenjangan sosial yang mendalam. Masyarakat pribumi yang terpinggirkan tidak hanya kehilangan hak atas tanah dan sumber daya, tetapi juga akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi. Kesenjangan ini terus berlanjut bahkan setelah Indonesia merdeka, menciptakan tantangan yang harus dihadapi oleh generasi berikutnya. Ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat selama masa penjajahan menjadi bagian dari narasi perjuangan untuk keadilan sosial yang masih relevan hingga saat ini. Warisan budaya juga terpengaruh oleh penjajahan. Banyak tradisi dan praktik budaya yang terpinggirkan atau bahkan dilarang oleh penjajah, yang menganggap budaya lokal sebagai sesuatu yang primitif. Meskipun beberapa elemen budaya berhasil bertahan, banyak yang hilang atau terdistorsi akibat pengaruh kolonial. Proses akulturasi antara budaya Eropa dan budaya lokal menciptakan identitas baru, tetapi juga menyebabkan hilangnya banyak aspek budaya asli yang telah ada selama berabad-abad. Di sisi lain, penjajahan juga menanamkan semangat perlawanan di kalangan masyarakat. Pengalaman penindasan dan eksploitasi selama berabad-abad memicu munculnya gerakan-gerakan perlawanan yang berjuang untuk kemerdekaan. Masyarakat yang dulunya terpecah kini mulai bersatu untuk melawan penjajahan, dan semangat ini menjadi landasan bagi perjuangan kemerdekaan yang akhirnya berhasil pada tahun 1945. Warisan perjuangan ini menjadi bagian penting dari identitas nasional Indonesia. Setelah merdeka, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali negara yang telah lama terjajah. Warisan penjajahan, baik yang positif maupun negatif, harus dihadapi dan dikelola dengan bijaksana. Proses rekonsiliasi dan pemulihan identitas menjadi penting untuk menyatukan bangsa yang beragam. Masyarakat harus belajar dari sejarah untuk memastikan bahwa kesalahan masa lalu tidak terulang dan keadilan sosial dapat tercapai. Akhirnya, warisan penjajahan Belanda di Nusantara adalah cermin dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Meskipun banyak aspek yang menyakitkan dan menyedihkan, pengalaman ini juga membentuk karakter dan semangat perjuangan bangsa. Dengan memahami warisan ini, generasi masa kini dan mendatang dapat lebih menghargai nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, dan persatuan yang menjadi fondasi bagi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Cerita sejarah kekejian penjajah terhadap kaum pribumi menggambarkan perjalanan panjang dan penuh liku dari masyarakat pribumi yang berjuang melawan penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Dari awal kedatangan penjajah yang disertai dengan harapan perdagangan yang saling menguntungkan, hingga praktik monopoli, diskriminasi, dan perlawanan yang muncul sebagai respons terhadap penindasan, kisah ini menyoroti betapa pentingnya kesadaran akan sejarah dan identitas. Pesan moral yang dapat diambil adalah bahwa perjuangan untuk keadilan dan martabat tidak pernah sia-sia, dan bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk mengenang dan menghargai perjuangan pendahulu mereka.
Kami mengajak Anda untuk terus mengikuti kisah menarik ini dan banyak cerita lainnya di channel YouTube Zona Narasi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dan konten menarik lainnya. Stay tuned dan mari kita bersama-sama menggali lebih dalam sejarah yang membentuk bangsa kita.